Udah 16 lagi dah. Dari Intan mainnya. Hawa 100 aku keluar. Hah? Harus 100. Harus 100. 141 tidak 142. Terus iya. Iya. Aduh. Asik. Iya, yang jangan yang saat ini, yang semuanya. Saat ini. Kalau saat ini udah. Mana main? Sehat. Ternyata kalau sesuai dengan penelitian, orang yang berpuasa itu insya Allah imunnya itu akan naik. Bahkan sampai 10 kali lipat insya Allah. Jadi dari sekian banyak rahasia sehatnya Rasulullah itu, ternyata salah satunya adalah Rasulullah itu rajin berpuasa. Dengan istiqomahnya kita berpuasa, yang namanya virus, yang namanya wabah, insya Allah jauh dari diri kita, insya Allah. Amin. Kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, tema kita hari ini adalah kenapa kita mesti memilih Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita sebelum kajian ini ada pertanyaan juga yang mesti juga kita selesaikan. Kenapa kita ini mesti beragama? Nah, kalau kita Indonesia ini walaupun Indonesia bukanlah negara Islam, tapi Indonesia adalah negara yang beragama. Nah, sesuai dengan landasan undang-undang kita, ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, maka kemerdekaan itu wajib. Ya, artinya kita merdeka ini atas berkat rahmat Allah. Artinya rakyat Indonesia mengakui bahwa negara kita ini adalah negara yang bertuhan. Dikuatkan lagi di Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara kita ini adalah negara yang beragama.
Jadi otomatis mafhum mukhalafahnya tidak ada sejengkal pun tempat bagi orang-orang yang tidak beragama di negara kita ini. Nah, jadi orang-orang yang tak beragama, tak mengakui Tuhan, yang ideologinya komunis atau ideologinya anti Tuhan, itu tidak ada tempat di negara kita ini. Karena negara kita adalah negara beragama. Nah, dari sekian banyak agama yang ada, kenapa kita mesti memilih Islam? Nah, ada yang menyatakan bahwa agama itu sama saja. Agama itu seperti kita memakai baju nih, Pak. Ya, hari Senin mau pakai baju putih, nanti kalau mau hari Kamis nanti pakai baju merah, hari Sabtu pakai baju hijau. Seolah-olah agama hanya seperti baju. Tahun ini dia beragama Islam, besok dia sudah bosan, nanti pindah lagi ke agama lain. Nah, besok bosan lagi, pindah lagi kepada yang lain. Nah, itu kita lihat fenomenalnya hari ini. Tak sedikit kita melihat, baik di kalangan sipil maupun di kalangan orang biasa ataupun selebriti, mereka biasa pindah-pindah agama, Pak. Ya, dari Islam, ya karena pindah ke yang lain lagi. Atau dari agama lain pindah ke Islam. Nah, pertanyaannya hari ini, tema kita, kenapa kita mesti memilih Islam? Dari sekian banyak alasan kenapa kita mesti memilih agama Islam, saya akan kedepankan 3 jawabannya saja. 3 alasan kenapa kita harus memilih Islam. 3 ini adalah alasan yang tidak akan terbantahkan. Kenapa kita mesti memilih Islam? Kan masih banyak agama yang lain yang juga menyuruh kepada kebaikan. Masih banyak agama-agama yang lain yang juga meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Dan mereka bahkan juga punya syariat-syariat, walaupun syariatnya berbeda dengan kita. Nah, tapi kenapa kita mesti memilih agama Islam ini? Kalau seandainya saya tanya ini kepada bapak-bapak, kira-kira kenapa bapak mesti memilih Islam? Nah, kan kemarin ada seorang ustadz ya ceramah ya di TV swasta. Bagi siapapun yang berbuat kebaikan, maka Tuhan akan sediakan surga untuknya tanpa memandang agamanya. Kira-kira pernyataan itu benar atau salah nih, Pak? Jadi kalau kita ini sudah berbuat baik ya, maka Tuhan akan sediakan surga untuk kita tanpa memandang agamanya. Jadi agama apapun kalau dia berbuat baik, ya enggak masalah. Dia pasti akan masuk surga. Karena intinya semua agama itu menyuruh kepada kebaikan. Nah, ini adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan bagi kita ya, pandangan kita sebagai seorang muslim. Karena tidak semua agama itu sama. Tidak semua agama itu sama. Makanya kita mesti meyakini kenapa kita mesti memilih agama Islam. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi dari sekian banyak alasan kita kenapa kita mesti memilih Islam, nah saya akan sampaikan 3 saja. Kenapa kita mesti memilih Islam? Kenapa anak-anak kita mesti suruh Islam? Kenapa keluarga kita mesti Muslim? Dan kenapa kita mesti bersyukur alhamdulillah dilahirkan dari rahim seorang Muslim atau dilahirkan dari keluarga yang Muslim? Nah, setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, kenapa kita memilih Islam? Karena Islam itu adalah agama seluruh Nabi dan Rasul. Seluruh Nabi dan Rasul mulai sejak Nabi Adam sebagai Nabi pertama sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mereka beragama Islam. Ya. Walaupun syariatnya berbeda-beda. Tapi la ilaha illallahnya sama. La ilaha illallah. Kalau Nabi Ibrahim membawa ajaran, Ibrahim Rasulullah. La ilaha illallah. Kalau Nabi Musa membawa ajaran, Musa Rasulullah. La ilaha illallah. Kalau Nabi Isa membawa ajaran, Isa Rasulullah. La ilaha illallah. Nabi Muhammad yang bawa ajaran, Muhammad Rasulullah. Tapi la ilaha illallahnya sama. Ya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ini alasan pertama
Kenapa kita mesti memilih Islam? Karena agama seluruh nabi dan rasul itu agamanya adalah Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadihim wa nahnu lahu muslimun. Nah, katakanlah aku beriman kepada Allah dan apa yang telah diturunkan kepada kami dan apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, ya, dan keturunan-keturunannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agamanya sama dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Ibrahim itu beliau adalah bapaknya para nabi. Jadi nabi-nabi ini adalah dari nasabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ini, agama yang dibawa oleh Rasulullah di bidang akidahnya itu sama dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi seluruhnya ataupun Nabi Ibrahim dengan keturunan-keturunannya. Nah, berarti ini alasan pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi agama yang dibawa para nabi itu adalah agama Islam. Kalaupun ada hari ini orang menuduhkan bahwa Nabi Isa beliau membawa agama ini, itu adalah fitnah yang nyata. Nabi Isa tak pernah membawa ajaran seperti yang ada hari ini. Kalaupun itu hari ini dikembangkan, mungkin itu adalah penyimpangan-penyimpangan ataupun ulah tangan manusia yang sudah merubah ajaran itu sendiri. Jadi ajaran para nabi itu yang pertama mereka adalah muslim. Atau seperti contoh lain Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu berdoa kepada Allah yang dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 101. Tawaffani musliman wa alhiqni solihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Ini Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu dari zuriatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Bani Israelnya. Jadi Nabi Ibrahim itu ada 2 orang istri. Yang pertama namanya adalah Siti Sarah. Dari Sarah ini lahirlah Nabi Ishak, Ishak sampai Yakub, Yakub ke bawahnya Yunus, Yunus nanti Yusuf. Nah, itu Bani Israel semuanya, itu dari keturunan Ibrahim dari pihak Sarah. Kemudian istri kedua beliau namanya adalah Hajar. Dari Hajar lahirlah Nabi Ismail. Ismail nasabnya ke bawah itulah Rasulullah. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihir bin Galib bin Mudrikah bin Mudar sampai nanti bin Ismail bin Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu keturunan ke bawah itu adalah sampai ke Bani Hashim Rasulullah. Dari pihak istri pertama itu adalah Nabi Yunus, Yusuf sampai ke bawahnya Bani Israel. Jadi Nabi Yusuf ini beliau juga membawa ajaran sama dengan ajaran Nabi Ibrahim, yaitunya Muslim. Nah, sampai doa beliau diabadikan dalam Quran, tawaffani musliman wa alhiqni solihin. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan Muslim. Berarti agama seluruh para nabi itu adalah agama Islam. Atau juga cerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Isa, ya, Nabi Isa itu ada murid-muridnya yang setia, namanya Hawariyin. Kaum Hawariyin itu adalah orang-orang yang setia dengan Rasulullah Isa alaihissalam sampai dia menyaksikan, wahai Isa, saksikan bahwa kami adalah seorang yang Muslim. Nah, jadi Nabi Isa itu pun membawa ajaran Islam.
Nah, ini alasan yang pertama kenapa kita mesti memilih agama Islam. Nah, karena agama para nabi, agama para rasul, semua mereka membawa ajaran agama Islam. Yang kedua, kenapa kita mesti memilih Islam? Yang kedua, agama Islam itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Sesuai fitrah. Ya. Jadi agama Islam itu tidak pernah bertentangan dengan fitrahnya manusia. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ar-Rum ya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat 30 kata Allah, Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajah engkau kepada agama yang benar, yaitunya yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Apa contohnya? Agama Islam yang tidak menantang fitrah. Contoh dalam agama Islam ini, kita dalam fitrahnya manusia, kebutuhan biologis itu adalah fitrah, Pak. Jadi kalau ada laki-laki melihat perempuan tertarik, itu fitrah itu. Tapi kalau ada yang sebaliknya, ada laki-laki tak tertarik dengan perempuan, itu tak normal tuh, tak fitrah namanya. Ya, fitrah, ya itu normal. Manusia laki-laki tertarik kepada perempuan, perempuan tertarik kepada laki-laki, itu adalah fitrah. Dan itu dibenarkan dalam agama kita. Makanya agama kita membawa ajaran namanya ajaran menikah untuk menyalurkan fitrah manusia. Apabila ada satu agama yang menantang fitrah manusia, maka agama itu wajib untuk ditolak. Apabila ada agama yang melarang menikah, jadi kalau ada agama dia tak boleh menikah karena dia fokus dia melayani Tuhan, kemudian dia tidak menikah, tapi dia berzina, ini agama yang sudah nyata kesesatannya. Kalau ada yang menantang fitrah manusia. Fitrah manusia juga bahwa berzina itu adalah sesuatu yang tak baik. Tak baik untuk kesehatan. Bagi orang-orang yang suka berzina, maka Allah akan berikan kemurkaan ataupun yang menimpa hal yang buruk kepada dirinya. Dulu ada satu kaum namanya kaum Sodom ya. Mereka suka berzina. Nah, kaum Sodom itu antara Yordania dengan Israel itu ada satu negeri namanya negeri Sodom. Mereka suka berzina, bahkan lebih parah lagi mereka suka berhubungan sesama jenis. Maka saat itu Allah utuslah seorang nabi namanya Nabi Lut. Nabi Lut. Nabi Lut berdakwah dari situ. Jangankan beriman kaum Sodom ini, bahkan mereka itu mengusir Nabi Lut, bahkan ada yang mau memperkosa Nabi Lut, na'udzubillah. Ya. Nabi Lut mau diperkosa. Akhirnya apa kata Allah? Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijarah. Di saat itu ketika mereka melakukan perzinahan, bahkan bergaul dengan sesama jenis, saat itu Allah turunkan musibah. Musibah itu Allah turunkan gempa bumi yang luar biasa, sampai rumah mereka itu jungkir balik. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan atap rumah mereka itu seperti lantai, berarti jungkir balik rumahnya. Nah, bisa kita bayangkan. Saya seumur hidup belum pernah melihat gempa bumi yang membuat rumah kita ini jungkir balik. Paling-palingan goyang, roboh, atau terbenam, cuman itu. Tapi yang jungkir balik, atap jadi lantai, lantai jadi atap belum pernah. Nah, negeri Sodom ini sampai Allah jungkir balikkan rumah mereka. Setelah mereka Allah jungkir balikkan, mereka berlarian keluar rumah. Setelah mereka berlarian, wa amtarna 'alaiha hijarah. Di saat itu Allah turunkan hujan yang terbuat dari batu. Na'udzubillah. Akhirnya negeri Sodom ini hilang. Ia hilang. Kemudian ada kemarin penelitian tahun 1995, ada mahasiswa menemukan sebuah negeri di Laut Yordania, di dasar lautan, yang diperkirakan itu adalah negeri Sodom.
yang pernah dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu besar murkanya Allah ke negeri Sodom ini? Karena mereka menantang fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama dan ajaran yang menantang fitrahnya Allah, maka itu akan mendatangkan musibah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Islam tidak pernah menantang fitrahnya manusia. Agama Islam sesuai dengan fitrah manusia. Kalau manusia fitrahnya harus menyalurkan kebutuhan biologis, agama kita membolehkan menikah. Fitrahnya manusia ingin jadi orang kaya, maka Islam membolehkan kita untuk bekerja, bahkan mengharuskan, mewajibkan bekerja. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu bekerja ini, jangan anggap ini hanya sebatas kebutuhan dunia saja. Tidak, dalam Islam itu bekerja itu adalah ibadah. Bahkan dia keluar rumah, niat mencari nafkah buat anak istri dengan rezeki yang halal, maka setiap langkah kakinya itu dianggap sebuah jihad fi sabilillah. Subhanallah. Nah, jadi agama kita, ini fitrah kita ini Pak. Jadi kalau ada agama yang melarang kita bekerja, ya harus di rumah berpangku tangan, berarti agama itu tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Ini alasan kedua. Jadi alasan pertama, kenapa kita memilih Islam? Karena agama semua Nabi dan Rasul itu adalah Islam. Yang kedua, agama Islam sangat sesuai dengan fitrahnya manusia. Nah, apa contohnya sesuai fitrah lagi? Ini contohnya puasa ini Pak. Ya, berpuasa ini, apakah ini melanggar hak azazi manusia? Ya, melarang makan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ada orang yang tak senang. Saya tak senang nih. Ini harus dilaporkan ke Komisi HAM, hak azazi manusia. Ini agama melanggar hak azazi manusia. Melarang orang untuk makan dan minum, padahal itu adalah halal, padahal itu adalah haknya. Apakah ini melanggar hak azazi manusia atau fitrah manusia? Ternyata banyak rahasia dan fadilah yang terkandung di balik ibadah puasa ini. Di samping bagus untuk kesehatan, ternyata puasa ini juga meningkatkan imun, ternyata berpuasa juga meningkatkan stamina, bahkan kekuatan orang yang berpuasa itu lebih kuat 3 kali lipat dari orang yang tak berpuasa. Nah, jadi apa contohnya? Ya, ketika tahun kedua Hijriah, perang pertama sekali terjadi adalah perang Badar. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, di saat itu kaum muslimin, ya Rasulullah bersama sahabat yang sedang berpuasa ini hanya berjumlah lebih kurang 300 orang saja. 300 orang saja, tetapi orang musyrik, orang kafir itu berjumlah lebih 1.300 orang. Berperang di bulan Ramadan di saat Rasulullah dan sahabat sedang berpuasa. Alhamdulillah, perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena kekuatan mereka itu ya sebanding 3 kali lipat dibandingkan dengan orang yang tak berpuasa. Jadi ini abang-abang ini ngeri-ngeri nih kalau dikeluarkan kekuatannya ya. Harus walaupun dalam zahirnya agak lemah, loyo gitu ya. Tapi kekuatannya, staminanya insya Allah. Orang yang berpuasa itu ya lebih kuat dibandingkan orang yang tak berpuasa. Nah, jadi kemudian berpuasa ini membuat tubuh kita ini juga istirahat. Nah, istirahat. Kalau kita ini, lambung kita ini ya, itu kalau butuh istirahat 8 jam. Setelah dia bekerja, menghancurkan makanan, mengolah makanan kita, kemudian dia istirahat, insya Allah itu ya akan membuat dia lebih tahan. Jadi kalau kita punya mobil, ya spare part-nya itu supaya awet, jadi harus kita tahu aturan pakainya. Ganti olinya, dijaga perawatannya. Nah, salah satu menjaga tubuh kita ini adalah dengan berpuasa. Nah, tapi rahasia sehat Rasulullah itu berpuasa, tapi juga dijaga pola makannya. Nabi itu berpuasa, nanti beliau berbuka dengan 3 buah biji kurma aja Pak. 3 buah kurma. Jadi kalau kita baca rahasia ataupun apa yang terkandung di balik kurma ini, saya baca karang Ustadz Sayyidul Akbar ya, yang hobi nonton Sayyidul Akbar. Ternyata 3 buah kurma itu sama dengan 1/4 nasi, 1/4 piring nasi.
Jadi kalau kita makan 12 biji kurma, itu sudah sama kita makan sepiring nasi. Jadi kalau kita yang untuk menjaga pola hidup sehat, nanti setelah kita buka puasa, berbukalah dengan 3 buah kurma, kemudian kita sudah bisa sholat maghrib, sholat isya. Nah nanti sehabis sholat tarawih, nanti barulah kita makan, mau kurma ditambah 9 lagi, atau kurma nanti 10 lagi, atau makan nasi. Nah ini pola hidupnya yang sehat. Nah, beda dengan kita Pak ya, kalau kita kurmanya 30, nasinya sepiring. Jadi kalau kurma 30, nasi sepiring, kurma 30 itu sudah sama dengan 3 piring nasi, ditambah lagi nasi sepiring, berarti sudah 4 piring kita makan Pak. Itu menjelang tarawih. Habis tarawih, karena dendam ini belum berkesudahan, nanti dicari lagi, ulang lagi Pak ya. Nah, sepiring nasi dengan 20 biji kurma. Nah, itu sama dengan 20 biji kurma dengan sepiring nasi, sudah tambah 3 piring lagi. Nah, nanti tidur. Nah, habis nanti sahur, kita makan lagi, nanti tidur lagi. Nah, seperti ini bukanlah pola hidup yang sehat. Nah, jadi ya tidak menentang fitrah. Baik ibadah puasa maupun zakat ataupun ibadah salat tidak menantang fitrah. Bahkan di balik ibadah salat itu ya adalah gerakan-gerakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Setelah diteliti para ilmuwan, ternyata di balik gerakan-gerakan salat itu betul-betul gerakan yang akan melancarkan aliran darah kita, karena gerakan-gerakan itu adalah gerakan yang akan memancing sel-sel kita ataupun aliran darah kita supaya lancar. Subhanallah. Jadi agama ajaran yang dibawa oleh Rasulullah lewat ajaran Islam ini tidak ada satupun ajaran yang menantang fitrah atau hak azazi manusia. Jadi tidaklah benar apabila ada hari ini tuduhan Islam itu adalah pembawa ajaran yang radikal, atau Islam itu adalah agama yang keras, Islam adalah agama intoleran. Itu adalah tuduhan yang salah. Kenapa? Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Salah satu ajaran Islam yang kita contohkan masalah kisos ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melakukan hukum kisos. Apakah kisos itu melanggar fitrah manusia? Tidak. Bagi orang yang membunuh, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Budak dengan budak, orang merdeka dengan orang merdeka, laki-laki dengan laki-laki. Artinya, apabila dibunuh laki-laki, maka dia juga harus dibunuh. Apabila dia menganiaya, maka dia juga harus dianiaya. Ini artinya adalah kisos. Apakah ini melanggar HAM? Tidak. Ini sesuai dengan fitrah manusia. Kisos itu Allah turunkan untuk menjaga kehidupan manusia. Coba seandainya berlaku hukum kisos, siapa yang membunuh dia harus dibunuh. Tak ada orang yang berani membunuh sekarang. Pasti akan terjaga ya kehidupan orang lain. Kalau dilakukan hukum potong tangan, siapa yang mencuri dipotong tangannya. Tak ada orang yang berani mencuri. Kenapa hari ini orang berani mencuri? Kenapa hari ini orang berani korupsi? Karena menjadi seorang koruptor itu menjadi sebuah profesi yang nyaman, Pak. Nah, kalau menjadi koruptor itu nyaman sekarang. Bisa berjoget ria di depan televisi, bahkan dia bisa bernyanyi-nyanyi di depan pengadilan. Nah, coba kalau diterapkan hukum potong tangan, tak ada yang berani berjoget ketika dia korupsi. Ya, jadi intinya yang kedua ini, bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah lewat Islam ini tidak ada yang bertentangan dengan fitrahnya manusia. Yang ketiga, kenapa kita mesti memilih Islam? Nah inilah dia, innad dina indallahil Islam. Hanya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Maka apabila ada seorang muslim menyatakan bahwa Islamlah agama yang paling benar, itu bukanlah sebuah pernyataan yang radikal. Tidak. Itu adalah sebuah pernyataan yang benar. Seorang muslim mesti yakin bahwa agama yang diridhoi dan yang diterima Allah itu hanyalah Islam. Kalau ada yang masih ragu-ragu, berarti dipertanyakan akidahnya. Ya, tidak ada paksaan dalam beragama.
La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kita mau milih agama apa saja silahkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bentangkan dua jalan dalam kehidupan kita. Jalan fujur, jalan takwa. Ini jalan fujur. Saya nggak mau jadi seorang muslim karena muslim itu repot. Salatnya mesti 5 kali sehari. Ketika kita jadi orang kaya mesti keluarkan zakat. Ketika kita kaya dan kita juga mampu untuk naik haji, kita mesti naik haji. Setelah datang Ramadan kita mesti berpuasa. Nah, akhirnya saya bosan jadi muslim. Mau keluar dari itu silahkan. Fa'alhamaha fujur wa taqwaha. Allah bentangkan dua jalan ini. Tidak ada yang boleh memaksa seseorang memeluk agama tertentu. Tapi ingat, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang memilih jalan takwa, yang mensucikan dirinya ya lewat agama Islam ini, dan rugilah orang-orang yang membiarkan dirinya itu kotor. Nah, jadi tidak ada yang boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam, itu benar. Tapi setelah dia memeluk Islam, dia mesti dipaksa untuk menjalankan syariat dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setidaknya inilah 3 alasan kenapa mesti kita memilih Islam. Kenapa kita mesti istiqomah dalam ajaran yang dibawa Rasulullah ini? Yang pertama, karena Islam adalah ajaran dan agama para nabi dan rasul. Yang kedua, ajaran Islam sesuai dengan fitrah dan kodratnya manusia. Yang ketiga, hanya Islamlah agama satu-satunya yang diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Islam adalah agama penyempurna. Ketika ayat terakhir diturunkan oleh Allah, Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini hai Muhammad, ya, aku cukupkan nikmat bagimu, aku ridho Islam sebagai agamamu. Artinya Rasulullah diturunkan, diutus, dan Al-Quran diturunkan, Islam dibawa oleh Rasulullah, menyempurnakan ajaran-ajaran ya sebelumnya, ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin kajian kita untuk perdana ini. Mudah-mudahan kita ini istiqomah dalam Islam, dalam Muslim, dan mudah-mudahan ya kita mati dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, tidaklah kita mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Bagaimana mati dalam keadaan Islam ini? Mati dalam kalimah la ilaha illallah. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, insyaallah hiduplah di dalam kalimah la ilaha illallah, bekerjalah dalam kalimah la ilaha illallah, berpuasalah dalam kalimah la ilaha illallah, dan menitilah di atas garis la ilaha illallah. Ketika landasan hidup kita ini la ilaha illallah, insyaallah ya, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah, bagaimana kita memaknai kalimat la ilaha illallah ini? Mungkin ini adalah tema kajian kita kedua nanti, yaitunya pembahasan tentang akidah. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan bagaimana kita memaknai la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi gimana teman-teman? Udah ngerti ya? Udah pada ngerti nggak? Apa tidur ini pada tadi dengerin? Semoga kita semua udah paham bahwasanya innatina indallahi Islam, hanyalah agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Tuhan kita, oleh Tuhan semesta alam. Tuhan yang tidak dipedulikan oleh orang-orang kafir, Tuhan yang
seharusnya disembah oleh seluruh umat yang ada di dunia ini. Dari Nabi Adam hingga nanti hari kiamat kelak. Semoga kita selalu dalam naungan Islam, semoga kita selalu dalam iman ini, dan semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup pengajian pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, kayaknya ada yang mau tanyakan nih. Enggak ada. Oke, mari kita tutup. Tadi udah dibacakan doa kafaratul majelis. Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.